Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari chapter 206 sampai dengan chapter 208, dan video ini adalah video maraton terakhir Tokyo Revengers yang saya buat. Untuk di video selanjutnya kita akan membahasnya chapter per chapter. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Kita akan flashback di saat Sanzu bergabung di Toman. Terlihat ada seorang yang bersujud di hadapan Miki, dan orang itu adalah Mutu. Mutu juga berkata di dalam hatinya, hari itu aku sudah bersumpah kepada Miki. Pada suatu hari terlihat Miki memanggil Mutu dan berkata, Mutu, bisakah orang ini berada di dalam divisimu dan orang itu adalah Sanzu Harushio? Terlihat Sanzu berkata, biarkan aku pergi Miki. Di sana Miki melanjutkan perkataannya, semua divisi tidak menerimanya, aku pikir kau pasti bisa mengurus orang ini untukku Mutu. Terlihat setelah itu Sanzu berada di bawah kepemimpinan Mutu. Mutu yang mengajar Sanzu dan berkata, apa yang kau lihat, apakah kau merasa seperti tidak pantas sekarang? Di sana Sanzu hanya bisa memandangi Mutu. Lalu Mutu pun melanjutkan perkataannya, kau dan aku sangat mirip Sanzu. Mutu pun berkata dalam hatinya, Miki benar, Sanzu hanyalah seorang anak nakal yang tidak bisa menjaga dirinya dari sebuah masalah. Terlihat di dalam sebuah bangunan, di sana Miki yang sedang berbicara dengan Mutu. Divisi 5 Toman memiliki misi yang spesial, di mana bertugas untuk mencari orang yang berpotensi merusak dan menjadi pengkhianat di dalam Toman. Dan semua itu adalah perintah langsung dari Miki. Di suatu tempat, terlihat seperti di depan toko yang sedang tutup. Di sana Mutu dan Sanzu sedang bermain shogi. Di sana Mutu berkata, bahwa kemungkinan Baji adalah seorang pengkhianat. Sepertinya inilah cerita flashback sebelum kematian Baji di perang melawan Valhalla. Di sana Mutu mengatakan bahwa Baji yang tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Miki dan kenapa Miki tetap menerima Baji di Toman. Di sana Sanzu pun menjawab, mungkin karena Baji merupakan teman masa kecil Miki. Di sana mereka pun melanjutkan permainannya. Tiba-tiba Mutu berkata kepada Sanzu, ngomong-ngomong, kenapa kau membuat masalah dengan geng Yotsuya? Di sana Sanzu berkata, mereka mengira aku bermain-main di Toman. Di sana Sanzu terlihat agak sedih. Melihat reaksi yang seperti itu, Mutu pun mengalihkan pembicaraan dengan membuka pembicaraan baru tentang shogi yang mereka mainkan. Lalu Mutu pun mengeluarkan sebuah masker dan memberinya kepada Sanzu, serta Mutu pun berkata, pakai masker ini agar kau terlihat sedikit bahagia. Waktu terus berganti di mana Sanzu dan Mutu selalu bersama. Mutu berkata di dalam hati, jauh dari apa yang aku pikirkan, Sanzu adalah orang yang setia. Dari kebanyakan pria, dia yang paling kuat dan pemberani, dan tidak terasa sekarang selama 6 bulan ini, Sanzu selalu berada di sebelahku. Sambil tersenyum Sanzu berkata, aku ini anak tunggal, aku ingin sekali memiliki saudara sepertimu. Lalu Mutu pun menjawab, apa kau tahu, kau sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri Sanzu. Dan perlahan Sanzu dan Mutu berjalan pergi. Tak pernah kukira, Sanzu dan aku semakin dekat. Dia selalu mengikutiku dan selalu menuruti apapun yang kukatakan. Dan itulah yang dikatakan Mutu di dalam hatinya. Kita lompat ke momen saat Takemichi diculik oleh Mutu. Di sana, Mutu berkata kepada Sanzu, ini bisa jadi berbeda, jika aku bertemu dengan Miki lebih awal. Terlihat di pinggir jalan di mana Mutu dan Sanzu akan pergi ke suatu tempat. Di sana Mutu berkata kepada Sanzu, Sanzu, kau bebas memilih jalan apa yang kau pilih sekarang. Sambil tersenyum Sanzu pun berkata, aku akan selalu bersamamu bos. Mereka pun berjalan bersama di tengah malam yang dingin, di mana Sanzu yang selalu berjalan di belakang Mutu dan selalu mengikuti Mutu. Kita akan maju ke masa di mana Mutu yang bebas dari penjara. Terlihat di luar sudah ada Sanzu yang sudah menunggu. Terlihat di mana Sanzu mengajak Mutu untuk pergi ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat di mana insiden Kanto dulu pernah terjadi. Itu adalah tempat pertarungan Toman dengan Tenjiku.
Terlihat Mutu yang masih kaget dan berkata kepada Sanzu, "Kenapa kau membawaku ke sini, Sanzu?" Terlihat Sanzu memegang sebuah tas yang panjang, dan seperti akan mengeluarkan suatu benda. Sanzu pun berkata, "Aku sudah menunggu lama untuk hari ini." Tiba-tiba Sanzu menebas badan Mutu menggunakan sebuah katana. Di sana Sanzu juga berkata, "Kau adalah seorang pengkhianat," di mana tebasan itu membuat Mutu langsung terduduk lemas. Darah pun perlahan keluar dari badan Mutu. Lalu Mutu pun berkata, "Kenapa kau melakukan ini, Sanzu?" Lalu Sanzu pun menjawab, "Apa kau ingat saat kita masih bermain sogi? Kau berkata, raja lebih penting dari segalanya." Sambil membuka masker, Sanzu pun tersenyum dan berkata, "Skakmat." Itulah kata terakhir dari Sanzu untuk Mutu. 2008, terlihat di pusat kota, Sanzu yang berdiri memandang ke sebuah layar yang sedang menampilkan berita. Dalam berita tersebut berkata, sebuah kerangka tengkorak ditemukan di Teluk Tokyo dan untuk saat ini kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan identitas korban. Pada tahun ini juga merupakan tahun Takemichi kembali ke masa lalu setelah berjabatan tangan dengan Miki di tahun 2018. Terlihat Takemichi menggunakan pakaian SMA yang sedang berlari dan berkata di dalam hati, "Kenapa aku bisa kembali ke masa lalu? Tapi ini bukan 12 tahun, melainkan 10 tahun." Takemichi tiba di depan SMA-nya. Tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang memanggilnya, dan orang itu adalah teman-temannya Takemichi, Yamagishi, Makoto, Takuya dan juga Akun. Lalu Takuya berkata, "Hai Takemichi, kau datang lebih awal, biasanya kau selalu datang terlambat." Terlihat Takemichi yang kaget melihat semua teman masa SMP-nya. Tiba-tiba ada seseorang yang langsung merangkul Takemichi dari belakang. Orang yang merangkul Takemichi itu memiliki rambut hitam yang panjang. Lalu orang tersebut berkata, "Hei Takemichi, sudahkah kau belajar untuk ujian akhir ini?" Sambil menggaruk kepalanya, orang tersebut melanjutkan perkataannya, "Hey man, saat aku duduk di kelas, aku selalu merasa mengantuk." Di sana Takemichi sangat kaget dan Takemichi tidak tahu siapa orang tersebut. Terlihat Yamagishi berkata, "Hakai cukup membantu walaupun penampilannya seperti itu." Mendengar Yamashigi berkata seperti itu, Takemichi pun sadar bahwa orang tersebut adalah Hakai. Takemichi hanya bisa terdiam melihat penampilan Hakai yang berbeda. Lalu Hakai berkata, "Apa yang salah Takemichi? Apakah kau sedang sakit? Atau terjadi sesuatu Takemichi?" Dan Takemichi langsung menanyakan tentang keadaan Shifuyu. Lalu Takemichi pun langsung berlari mencari keberadaan Shifuyu. Dan pada akhirnya Takemichi pun menemukan keberadaan Shifuyu. Terlihat Shifuyu yang sedang membaca manga dan berkata kepada Takemichi, "Ada apa Takemichi?" Takemichi hanya bisa terdiam dan perlahan meneteskan air matanya. Sambil perlahan berjalan ke arah Shifuyu, Takemichi pun berkata, "Aku berjabatan tangan dengan Miki di masa depan, dan aku kembali lagi ke masa lalu." Shifuyu pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi, dan Shifuyu pun berkata, "Jadi kau Takemichi dari masa depan?" Sambil tersenyum ke arah Shifuyu, di mana air mata Takemichi tidak berhenti menetes, Takemichi pun berkata, "Iya, ini aku Shifuyu." Shifuyu pun menjawab, "Kenapa itu bisa terjadi?" Lalu Takemichi pun menjawab, "Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tapi pada saat itu, aku sudah mengatakan kepadanya, bahwa aku akan menolongnya." Di suatu tempat, terlihat Kokonoi sedang menginjak kepala seseorang, dan Kokonoi berkata, "Hei, jangan lupakan itu, tidak ada lagi yang lain selain kami di sini." Di sana ada Sanzu, lalu Sanzu pun berkata, "Pemandangan yang luar biasa, melihat bos kami yang tidak terkalahkan." Terlihat ada seseorang yang berdiri di banyak orang yang terkapar, dan orang itu adalah Miki, dan Miki lah yang sudah mengalahkan semua orang tersebut. Di masa lalu ini ada sebuah geng yang bernama Kanto Manji. Ketua dari geng ini adalah Miki, Kokonoi dan Sanzu juga merupakan anggota dari geng tersebut. Setelah itu terlihat Madara Mesion, Kakuchoi, Haitani bersaudara, Mochi, dan juga terlihat Akashi Takeomi yang berdiri di atas sebuah bangunan sambil menghisap sebuah rokok. Di dalam salah satu ruangan seperti ruangan perpustakaan terlihat Takemichi yang melihat ke arah keluar jendela dan di sana juga terlihat ada Shifuyu.
Takemichi berkata kepada Shifuyu, bahwa dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Saat berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi kembali ke 12 tahun ke masa lalu. Tapi di masa depan saat berjabatan tangan dengan Miki, dia malah kembali ke 10 tahun ke masa lalu. Mendengar perkataan dari Takemichi, Shifuyu pun menjawab, jadi Miki pemicunya untukmu kembali ke masa lalu, jadi sekarang kau tidak akan mudah lagi untuk kembali ke masa depan lagi Takemichi. Mendengar Shifuyu berkata seperti itu, Takemichi pun menjawab, itu yang aku maksud, aku ingin tahu sekarang Miki berada di mana. Shifuyu hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan Takemichi yang menanyakan tentang keberadaan Miki. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, orang itu adalah Yamagishi. Di sana Yamagishi berkata, wow, lihat, Takemichi yang begitu ingin tahu tentang dunia berandalan, ini sangatlah langka. Terlihat Takemichi yang sedikit kaget dengan kemunculan Yamagishi dan mendengar perkataan dari Yamagishi. Lalu Yamagishi pun menjelaskan kepada Takemichi, 2 tahun telah berlalu sejak pembubaran geng Tokyo Manji. Daerah Tokyo sudah banyak yang berubah, terutama pembubaran tiba-tiba geng yang berkuasa yaitu Toman. Sekarang Tokyo menjadi daerah yang sangat kacau. Terlihat di sana Takemichi bukan hanya mendengarkan saja, tapi Takemichi juga mencatat semua yang dijelaskan oleh Yamagishi. Shifuyu hanya tersenyum melihat Takemichi yang begitu serius mencatat semua yang dijelaskan oleh Yamagishi. Yamagishi melanjutkan perkataannya, Tokyo sekarang hanyalah sebuah kota yang penuh dengan kekacauan, banyak geng yang mengaku bahwa mereka yang menjadi the next Tokyo Manji dan menjadi yang terkuat di Tokyo. Konflik itu kemudian disebut sebagai masa Tokyo Sengoku. Singkatnya, Sengoku adalah sebuah peperangan yang merebutkan daerah kekuasaan. Di sana Takemichi yang kaget mendengar apa yang dikatakan Yamagishi. Lalu Yamagishi melanjutkan perkataannya, namun selama ini ada 3 karismatik atau 3 yang terkuat yang telah mengakhiri semua kekacauan itu. Pertama, berbasis di daerah Minato. Dia memiliki kekuatan dan pengaruh terbesar yaitu Tokuhara Tandai dari Terano Selatan. Kedua, berbasis di daerah Shinjuku, dia yang mengatur geng terkuat dan dia bekerja di balik layar, yaitu Brahma, yang dipimpin oleh Kawaragi Senju. Dan yang ketiga berbasis di daerah Shibuya, Kanto Manji, geng yang pemimpinnya adalah Manjiro Sano atau Miki. Terlihat Takemichi berkata dalam hatinya setelah mendengar perkataan Yamagishi yang menyebut nama Miki, Kanto Manji geng, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Miki membuat geng lain setelah dia membubarkan Tokyo Manji geng? Seketika itu Takemichi juga memikirkan perkataan Miki pada tab video di masa depan, di mana dalam tab video tersebut memperlihatkan Miki yang berkata di depan kamera, tolong jangan terlibat dalam hal ini, pasti tidak akan menyenangkan berada di dekatku. Memikirkan perkataan Miki dalam tab video tersebut, Takemichi berkata dalam hatinya, jadi itu alasannya kau membuat geng baru Miki. Tiba-tiba Shifuyu berkata, hei Takemichi, apakah kau melamun lagi? Kau pasti banyak memikirkan tentang Miki, tapi Takemichi, tidakkah ada seseorang yang harus kau temui sekarang? Pada slide berikutnya di mana memperlihatkan Takemichi yang bersujud di hadapan Hina. Di sana Takemichi meminta maaf kepada Hina karena di masa depan dia tidak bisa menikahi Hina. Terlihat Hina sedikit kaget melihat Takemichi berkata seperti itu, serta Hina juga kaget karena Takemichi melakukan perjalanan waktu lagi. Adegan sujud Takemichi kepada Hina dilihat oleh banyak orang yang lewat, karena Takemichi melakukannya di tempat umum yang banyak dilintasi oleh banyak orang. Setelah adegan tersebut Takemichi mengajak Hina untuk berbicara di sebuah jembatan, dan sambil memandang ke arah gedung yang tinggi Takemichi berkata, Hina, ini semua sekarang masuk akal bagiku, ini semua tidak akan berakhir sampai aku benar-benar menyelamatkannya. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Hina pun menjawab, kemungkinan kau melakukan pilihan yang salah dan kemungkinan semua ini akan berakhir dengan akhir yang buruk lainnya Takemichi. Terlihat Takemichi yang kaget mendengar perkataan dari Hina. Sambil tersenyum ke arah Takemichi, Hina pun melanjutkan perkataannya, bahwa jika semua itu terjadi aku akan selalu di sampingmu dan aku akan selalu menyemangatimu Takemichi.
Setelah Hina berkata seperti itu, mereka pun melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil berjalan pergi Takemichi berkata, "Sano Manjiro, aku akan membawamu kembali." Pembahasan dari chapter 206 sampai chapter 208 merupakan awal dimulanya Arc Bonten, dan Arc Bonten ini merupakan arc terakhir manga Tokyo Revengers. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.